Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini teman-teman. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun ya. Pernyataan Firdaus Oyobo yang merupakan asisten dari Rasman yang menggemparkan dunia maya mendapat kritikan berbagai komentar dari netizen dan kemudian memparodikannya. Tentu saja parodi itu sangat menarik ya dan sangat menghibur. Seperti apa sih video dari Rasman? Eh, Pokoknya amat sangat menarik untuk reaksi. Berikut videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Uang cash sama saya, ya saya rasa saya kalah ya. Walaupun Paris dari Medan, bukan benar-benar dari Paris. Tapi kalau di total secara keseluruhan, di bidang aset, saya rasa Hotman itu nggak ada apa-apanya dibanding saya. Saya punya gunung kok. Gunung di dekat BSD tuh, di Parung. Saya juga punya tanah beberapa hektar di Jakarta Selatan. Di Tangerang ada, sama di kampung saya juga tuh. Berapa hektar tuh di kampung saya tuh. Gunung saya tuh ya, yang ribuan hektar, itu di bawah PT Onto. Isinya tuh uranium, tahu nggak kamu? Uranium itu kalau dijual bisa menghidupi masyarakat seisi dunia sampai 1000 tahun ke depan. Memang saya ini baru dipecat ya dari pengacara. Gara-gara saya naik-naik tuh ke atas meja. Dan saya juga nggak sadar itu. Kenapa saya bisa naik ke atas meja? Siapa itu yang dorong saya? Saya tiba-tiba ada di atas meja, ya karena saya basicnya orang bela diri. Saya pernah di boxer, saya juga vokalis. Saya punya loh band, saya ini musisi loh. Saya juga wartawan, saya bukannya sombong. Saya bisa aja dipanggil Habib, karena saya keturunan Rasul. Kalau duit cash saya rasa kalah sama Hotman. Tetapi kalau aset, Hotman gak ada apa-apanya sama saya. Kalau dihitung semua ya aset saya, gak ada apa-apanya sama sekali sama saya. Gitu. Aset saya punya gunung kok. Di BSD, deket BSD Parung, saya punya gunung. Iya. Saya punya gunung, saya punya tanah beberapa hektar di Jakarta Selatan, saya punya tanah di Tangerang berapa hektar, di kampung saya berapa puluh hektar saya punya. Jadi kalau aset saya nggak kalah sama Hotman. Kami punya gunung, sekarang ini 2 juta metrik ton di dalamnya uranium. Ya, Gunung Parasultan di Dompuk, PT Onto. Ya, 2 juta metrik ton bisa untuk menghidupi masyarakat dunia 1000 tahun. Bisa bayangkan. Tapi gue ini nggak bisa go internasional karena gue nggak bisa naik pesawat, nggak bisa naik lift. Ya susah, nggak bisa, gue ada trauma. Gue tuh 3 kali naik lift, kekunci 3 kali. Ya 3 kali naik lift, 3 kali kunci. Tetapi untuk naik lift tidak takut banget. Masih bisa gue sekali-sekali kalau keadaan terdesak gue naik lift, tapi keringat dingin. Keringat dingin kalau gue tertutup itu dalam lift tuh keringat dingin gue. Nah kalau pesawat gue sama sekali nggak bisa. Namun gue hampir tiap menit ke luar negeri, gue tur. Iya, gue naik. Iya, lihat YouTube. Gue kalau mau ke Chicago, Texas, tinggal gue ketik Texas itu. Gue nonton YouTube aja, oh Texas begini. Gue ini nggak bisa go internasional karena gue nggak bisa naik pesawat, nggak bisa naik lift. Pengen ketawa deh. Aduh, rambut gue bentar-bentar. Aduh, Om Firdaus katanya orang kaya, aset di mana-mana, punya gunung. Masa bisa naik lift? Oh, nggak bisa naik pesawat. Terus kalau nengok gunungnya Om Firdaus pakai apa? Pakai tangga? Atau pakai sampan? Ya Allah, maaf, oh maaf, jangan naik meja lagi. Ini konsepnya biji manis sih. Kagak bisa naik pesawat, tapi tiap menit ke luar negeri. Ini konsepnya biji manis. Yang goblok siapa sih sebenarnya? Kalau tiap menit ke luar negeri, sekali hela nafas aja kayaknya berarti udah berpindah tempat ya. Udah berpindah negara gitu. Tapi kalau kagak bisa naik pesawat, terus ke luar negerinya macam mana? Nyungsep ke laut gitu. Ini konsep biji manis sih. Anjing. Yang goblok siapa sih? Anjing jadi pengen mewek.
Kalaulah benar tiap menit ke luar negeri, berarti kalau berak di Bosnia, ceboknya di Rusia, pakai kolornya di Yugoslavia, pakai celananya di Ukraina. Terus berangkatnya pakai apaan? Katanya kan kagak bisa naik pesawat. Anjing. Buat bingung orang aja. Yang goblok siapa sih sebenarnya? Lu ngelindur apa macam mana sih? Hah? Kepala lu kayaknya habis kesenggol soang atau habis keselak masih bubut sih? Kayaknya keselak pelek racing kayak ini. Luar biasa ya Bang Firdaus ya. Ya itu keluar negeri itu tiap menit ya. Coba bayangkan. Dia itu bisa sikat gigi di Amerika. Terus kalau makan langsung pindah ke Dubai. Kalau makan malam tinggal terbang ke Somalia. Aduh, luar biasa dah. Pokoknya Bang Firdaus itu top lah, paling luar biasa. Hotman itu nggak ada apa-apanya. Gede loh, sampai ke Jasinga sana. Bisa 6.000 hektar. Rasanya Coda ini udah stadium akhir. Iya, sudah akut. Sudah sulit diobati. Iya. Bahkan mungkin vaksin saja sudah sulit ditemukan untuk mengobati Coda. Tapi mungkin aja nih. Kalau di Rukiah, mungkin Coda agak sedikit sadar gitu. Coba Pak Ustadz atau Pak Kiai yang bisa merukiah Coda, tolong disegerakan. Sepertinya terlalu banyak jin-jin yang bersarang di tubuh dari Coda. Ya bukan kenapa-napa. Bila terlalu berlarut-larut dan terlalu dibiarkan, beresiko mengkontaminasi makhluk-makhluk bumi lainnya gitu. Gua sih curiga ya. Kayaknya superhero DC sampai superhero Marvel aja akan sulit rasanya menyelamatkan bumi apabila virus-virus Coda ini dibiarkan berlarut-larut. Ya bukan kenapa-napa. Karena bila semakin dibiarkan, maka akan semakin mengontaminasi semua makhluk di bumi. Bahkan tata surya hingga planet saja, mungkin saja beradu satu sama lain dikarenakan Coda. Ya bukan kenapa-napa nih. Gunung aja udah menjadi hak milik Coda. Bahkan uraniumnya saja sudah dimiliki Coda. Maka bisa dibayangkan bila uranium tersebut digunakan Coda untuk mengendalikan dunia, akan melebihi Thanos. Maka mungkin saja superhero Marvel hingga superhero DC tidak akan mungkin lagi menyelamatkan bumi gitu. Maka sesegera mungkin harus segera ditindaklanjuti terkait Coda. Karena ini sangat berbahaya untuk keberlangsungan umat bumi di bumi, bahkan untuk semua makhluk di bumi. Berisiko tinggi, bahkan tegangan tinggi, melebihi darah tinggi. Abang Firdaus, seniorku, salam hormat. Gunung Parung, Atang Sanjaya, Kopassus dan sekitarannya masih punya milik abang toh. Oh, Sultan abangnya, keren loh abang. Iya. Gunung itu bukan punya negara, apa punya siapa ya bang? Punya abang, hebat ya. Gini aja bang, kalau enggak kita nih para cewek mau deh kembali jadi istri kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, tujuh, ke-8, 9, 10 bang. Siap. Kan abang sultannya. Kumaha wargi Bogor? Kumaha barudak? Halo. Kadang-kadang lucu juga ya, agak lari gimana gitu ya. Katanya negara minjam gunung sama dia. Atau dari mana ceritanya warga negara punya gunung seluas 110.000 hektar. Katanya negara pinjam sama dia.
Terus kalau negara minjam apa gunanya, apa untungnya sama negara? Coba. Di mana untungnya negara minjam sama dia? Kecuali dia gunungnya punya pribadi, dipinjam sama orang pribadi lagi, mungkin ada ngambil untung. Terus negara ngambil alih bisa juga kan? Lucu nih. Udah, iyain aja udah. Biar cepat kelar urusan. Yang waras ngalah lah, udah biarin aja. Mungkin dia mah kagak bisa bangun dari mimpi kali. Udah biarin aja. Biarin aja udah. Iyain aja biar cepat kelar udah. Ya, udah. Kagak usah diributin, biarin aja. Udah. Anggap aja orang yang susah bangun dari mimpi, udah. Biarin aja. Oke ya, cukup sekian video parodi komentar dari netizen untuk menanggapi komentar Bang Firdaus Oyuwopo, pengacara yang sangat cerdas dan kritis. Semoga video tersebut dapat menghibur kalian ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.